Saya teringat ketika saya mengajar di Ukraina dan saya hanya punya waktu beberapa menit untuk tiba di tempat tujuan saya dengan kereta bawah tanah. Saya bergegas masuk ke stasiun, lari menuruni tangga, dan melompat masuk ke dalam kereta tepat sebelum pintu kereta tertutup. Karena saya akan menempuh perjalanan yang panjang melintasi kota, saya duduk bersandar untuk mengatur nafas saya dan santai sejenak. Lalu setelah beberapa saat, tiba-tiba saya tersadar bahwa saya telah memilih kereta yang menuju ke arah yang salah. Seperti yang bisa diduga, stasiun kereta bawah tanah berikutnya masih beberapa kilometer lagi dan dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk tiba di situ. Ketika saya sudah berbalik arah dan memulai kembali perjalanan saya, jelas sekali bahwa saya akan menjadi sangat terlambat. Saya masih ingat bahwa saya berpikir dalam hati, ya situasi ini sama sekali bukan situasi yang saya harapkan, tetapi paling tidak sekarang ini saya sedang menempuh arah yang benar. Saya rasa hal ini juga terjadi dalam sebagian besar bidang kehidupan kita. Situasi kita tidak pernah sempurna, dan yang paling sering adalah situasi itu bahkan sangat mengecewakan. Kita menghadapi banyak masalah dan tantangan kemanapun kita pergi. Namun, kita semua tahu bahwa tetap saja lebih baik jika kita setidaknya sedang menuju ke arah yang benar dan bukan ke arah yang salah. Kami telah memberi judul pelajaran ini, Arah yang Benar. Dan di dalamnya kita akan menyelidiki Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai pasal 11 ayat 9, di mana kita akan menemukan arah yang telah ditetapkan oleh Allah untuk diikuti oleh umatnya setelah air bah pada zaman Nuh. Seperti yang akan kita lihat, dalam pasal-pasal tentang sejarah purba ini, Musa memberikan kepada orang Israel arah yang jelas yang harus ditempuh. Arah itu mungkin bukanlah sesuatu yang mereka inginkan, tetapi arah tersebut ditetapkan oleh Allah untuk membawa mereka kepada berkat-berkat yang sangat besar. Dan bagian sejarah purba ini juga sangat penting bagi orang-orang Kristen, sebab kita seharusnya menempuh arah yang sama ini juga. Studi kita tentang Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai pasal 11 ayat 9 ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, kita akan meneliti struktur sastra dari pasal-pasal ini. Kedua, kita akan menyelidiki makna asalinya dengan memahami mengapa Musa menulis materi ini untuk Israel. Dan ketiga, kita akan melihat perjanjian baru sebagai pedoman untuk menerapkan pasal-pasal ini dalam kehidupan kita. Marilah kita memulai studi kita tentang arah yang benar dengan cara menyelidiki struktur sastra dari pasal-pasal ini. Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai pasal 11 ayat 9 merupakan bagian besar dari sejarah purba dan dapat dibuat garis besarnya dengan sejumlah cara yang berbeda. Untuk tujuan kita akan membagi pasal-pasal ini ke dalam 2 bagian utama. Bagian pertama mencakup pasal 6 ayat 9 sampai pasal 9 ayat 17, dan kami telah memberinya judul Air Bah Penyelamatan atau The Flood of Deliverance. Dalam bagian kitab Kejadian ini, Musa menggambarkan air bah pada zaman Nuh. Bagian kedua dari materi ini adalah Kejadian pasal 9 ayat 18 sampai pasal 11 ayat 9 yang diberi judul Tatanan yang Baru atau The New Order. Bagian ini menggambarkan beberapa peristiwa yang penting sekali yang terjadi sesudah air bah dan yang menetapkan pola-pola yang terus bertahan yang menjadi ciri dari dunia setelah air bah. Untuk memperoleh pengertian yang lebih baik mengenai pola sastra pasal-pasal ini, kita akan melihat kedua bagian besar ini. Mari kita mulai dengan mempelajari struktur dari kisah yang ditulis oleh Musa tentang air bah di zaman Nuh. Selama beberapa tahun belakangan ini, sejumlah penafsir telah menyebutkan bahwa kisah tentang air bah Nuh menunjukkan pola sastra yang relatif jelas. Sekalipun kita bisa saja menggambarkan pola ini dengan beberapa cara, dalam pelajaran ini kita akan menunjukkan bagaimana pasal-pasal ini membentuk simetri drama 5 langkah. Langkah pertama narasi ini muncul dalam Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai ayat 22. Dan kita akan menyebutnya perjanjian awal Allah dengan Nuh. Pada bagian narasi ini, Musa mencatat bahwa Nuh adalah orang benar di dalam dunia yang telah rusak. Allah berfirman kepada Nuh dan mewahyukan mengapa ia berencana untuk membinasakan umat manusia. Kita membaca kata-kata ini dalam Kejadian pasal 6 ayat 13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memunahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Namun,
Langkah pertama dari narasi ini juga memberitahu kita bahwa Allah berencana untuk memulai dari awal lagi dengan menyelamatkan satu orang dan keluarganya, yaitu Nuh yang benar. Untuk meyakinkan Nuh akan niatnya, Allah mengadakan perjanjian awal dengan Nuh. Dalam Kejadian pasal 6 ayat 17-18, kita membaca bahwa Allah mengatakan hal ini kepada Nuh. Segala yang ada di bumi akan binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu, dan istrimu, dan istri anak-anakmu. Di awal kisah tentang air bah, Allah mengucapkan sumpah perjanjian untuk menyelamatkan Nuh dan keluarganya dari air bah yang akan datang. Perjanjian ini menjamin penyelamatan Nuh dan meneguhkan dirinya sebagai kepala dari umat manusia yang baru setelah air bah. Setelah kita melihat bagaimana kisah air bah dimulai dengan berfokus pada perjanjian awal Allah dengan Nuh, kita perlu melihat bagian terakhir dari kisah itu yang menyeimbangkan bagian pertama, yaitu pasal 8 ayat 20 sampai pasal 9 ayat 17, yang kita sebut perjanjian Allah yang tetap berlaku denganmu. Sesuai dengan judul kita, dalam nas ini Allah kembali mendatangi Nuh setelah air bah dan mengadakan perjanjian lainnya dengan Nuh. Allah memutuskan untuk memberi kesempatan kepada umat manusia untuk menikmati suatu tatanan yang baru di dalam dunia, seperti yang kita baca dalam Kejadian pasal 8 ayat 22 berikut. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Untuk meneguhkan kepastian dari arah yang baru ini, Allah mengadakan perjanjian yang kedua dengan Nuh di akhir narasi tentang air bah dalam Kejadian pasal 9 ayat 11-15 berikut. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup. Jadi kita melihat bahwa kisah tentang air bah Nuh berakhir dengan janji perjanjian, bahwa air bah tidak akan pernah lagi memusnahkan bumi, dan dengan Allah yang menaruh busurnya di awan sebagai tanda yang pasti bahwa ia tidak akan pernah melupakan janjinya. Janji penutup dalam perjanjian ini menunjukkan betapa pentingnya Nuh dalam sejarah purba. Ia adalah mediator perjanjian, suatu perjanjian yang mencakup semua generasi yang akan datang. Dengan mengingat bagian pembukaan dan penutup dalam kisah ini, kita dapat meneliti peristiwa yang terjadi di dalam narasi tentang air bah. Bagian tengah bergerak dari perjanjian awal Allah kepada tatanan atau keteraturan yang baru dalam perjanjian final dalam 3 langkah utama. Langkah kedua dari narasi ini muncul dalam pasal 7 ayat 1-16 dan berjudul Nuh terluput dari air. Materi ini cukup lugas. Nuh mempersiapkan bahtera dan membawa masuk setiap jenis binatang ke dalamnya, dan air bah mulai menyembur ke dalam dunia. Namun Nuh, keluarganya, dan binatang yang telah ia kumpulkan terlindungi di dalam bahtera. Bagian keempat dari kisah air bah Nuh membentuk paralel yang dramatis dengan langkah kedua. Bagian ini menggambarkan Nuh keluar ke daratan dalam Kejadian pasal 8 ayat 6-19. Setelah air bah mulai surut, Nuh merindukan munculnya daratan agar ia dapat meninggalkan bahtera. Setelah menunggu beberapa waktu, muncullah daratan, dan Allah memerintahkan Nuh untuk meninggalkan bahtera, sama seperti sebelumnya ia telah memerintahkan Nuh untuk memasukinya. Ini kita dapat melihat pusat atau titik balik dari narasi ini, yaitu Kejadian pasal 7 ayat 17 sampai pasal 8 ayat 5, yang telah kami berjudul Ingatan Allah akan Nuh. Ayat-ayat ini dimulai dengan penggambaran tentang bagaimana air bah bergelora dan memusnahkan setiap makhluk hidup di bumi. Namun di akhir bagian ini, air bah telah mulai surut. Inti dari kisah ini ditemukan dalam sebuah kalimat yang sederhana, namun sangat dalam artinya, yang menunjukkan mengapa Allah mulai menenangkan air bah yang sedang bergelora. Dalam Kejadian pasal 8 ayat 1, Musa menulis bahwa di tengah-tengah badai, maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun.
Dengan belas kasihan yang besar, Allah tidak melupakan perjanjian yang diadakannya dengan Nuh dan mereka yang bersamanya. Ia mengingat para penumpang bahtera itu dan bertindak untuk kepentingan mereka terhadap air bah yang bergelora. Garis besar kisah tentang air bah Nuh ini menjelaskan fokus utama kisah ini. Musa menulis tentang air bah sebagai kisah penyelamatan. Sekalipun penghakiman telah menimpa orang fasik di bumi, perhatian Musa yang utama adalah menunjukkan bahwa melalui Nuh, Allah menghantar umat manusia untuk memasuki dunia penuh berkat. Setelah kita menyelidiki bagian pertama dari Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai pasal 11 ayat 9, kita perlu beralih kepada bagian utama yang kedua, yaitu tatanan atau keteraturan yang baru, dalam Kejadian pasal 9 ayat 18 sampai pasal 11 ayat 9. Tulisan Musa tentang tatanan yang baru dalam pasal 9 sampai pasal 11 terbagi dalam dua unit dasar. Di satu sisi, Kejadian pasal 9 ayat 18 sampai pasal 10 ayat 32 berfokus pada anak-anak Nuh. Di sisi lain, Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9 membahas kekalahan kota Babel. Sekalipun nas-nas ini pada awalnya seolah-olah tidak berkaitan, kita akan melihat bahwa kedua nas ini sesungguhnya bekerja sama untuk menciptakan sebuah pola untuk tatanan yang baru dari dunia ini. Kedua nas ini menetapkan fitur sentral dari sejarah dunia sejak saat itu dan selanjutnya. Marilah kita pertama-tama melihat kisah tentang anak-anak Nuh dan kontribusinya terhadap potret tentang dunia yang baru kata ini. Catatan Musa tentang anak-anak Nuh dalam Kejadian pasal 9 sampai pasal 10 terdiri dari sebuah judul dan dua bagian utama. Dalam pasal 9 ayat 18 sampai 19, kita menemukan sebuah judul yang menunjukkan bahwa bagian kitab Kejadian ini terutama berfokus pada 3 anak Nuh dan bagaimana mereka tersebar ke seluruh bumi. Sesuai dengan judul ini, catatan Musa tentang anak-anak Nuh dibagi menjadi dua bagian utama. Di bagian pertama, kisah dalam pasal 9 ayat 20 sampai 29 menunjukkan perbedaan di antara anak-anaknya. Di bagian kedua, pasal 10 ayat 1 sampai 32 menggambarkan penyebaran anak-anak Nuh dan keturunan mereka. Akan bermanfaat apabila kita melihat bagian-bagian ini secara terpisah. Pasal 9 ayat 20 sampai 29 adalah nas kitab Kejadian yang terkenal yang berbicara tentang kutuk terhadap anak Ham, yaitu Kanaan. Seperti apa yang Musa tuliskan dalam Kejadian pasal 9 ayat 24 sampai 27 berikut. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, "Terkutuklah Kanaan." Lagi katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Sem, Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet." Secara sederhana, narasi ini melaporkan peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan perbedaan besar di antara keturunan Nuh. Nuh mengutuk Kanaan, anak Ham. Kanaan akan menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Namun Nuh mengucapkan berkat untuk anak-anaknya yang lain, Sem dan Yafet, karena mereka telah memperlakukan dirinya dengan sikap hormat. Musa memasukkan kisah ini dalam gambarannya tentang tatanan yang baru setelah air bah, karena seluruh umat manusia berasal dari ketiga anak Nuh itu. Perbedaan-perbedaan yang muncul di sini membawa kepada dinamika-dinamika dalam relasi-relasi manusia yang terlihat sejak zaman itu dan seterusnya di dalam sejarah Alkitab. Pandangan tentang perbedaan di antara anak-anak Nuh ini dikukuhkan oleh pasal 10. Penyebaran anak-anak Nuh. Dengan melihat generasi-generasi yang muncul lama setelah zaman Nuh, di dalam Kejadian pasal 10, Musa telah memberikan daftar contoh tentang tempat-tempat yang menjadi tujuan dari keturunan Ham, Sem, dan Yafet di seluruh dunia. Menurut Kejadian pasal 10, keturunan Yafet menghuni wilayah-wilayah di sebelah utara, timur laut, dan barat laut Kanaan. Dengan beberapa pengecualian, keturunan Ham pergi ke Afrika Utara, dan anak istimewa Ham, yaitu Kanaan, tinggal di tanah Kanaan, tanah perjanjian Israel. Keturunan Sem atau orang-orang Semit sebagian besar menghuni wilayah semenanjung Arab. Catatan dari Kejadian pasal 10 ini sangat selektif dan dirancang untuk sekadar memberikan pola-pola migrasi secara umum. Namun, pola-pola umum ini cukup bagi Musa untuk mengilustrasikan beberapa pola jangka panjang yang mencirikan interaksi manusia di dalam tatanan yang baru setelah air bah.
Setelah kita melihat struktur sastra tentang perhatian Musa terhadap anak-anakmu dalam Kejadian pasal 9 sampai pasal 10, kita dapat melihat bagian kedua dari tatanan yang baru setelah khotbah, kekalahan kota Babel, dalam pasal 11 ayat 1 sampai 9. Kisah tentang Menara Babel terbagi dalam 5 langkah dramatis yang simetris. Langkah pertama dalam ayat 1 dan 2 diawali dengan kebersamaan dari mayoritas yang sangat besar dari umat manusia. Namun secara kontras, narasi ini berakhir dalam ayat 8 dan 9, di mana kita membaca bahwa Allah menyerakkan manusia ke seluruh bumi ketika ia mengacaukan bahasa manusia. Bagaimana caranya manusia beralih dari kebersamaan mereka dengan satu bahasa untuk diserakkan dan memiliki banyak bahasa? Bagian tengahnya menjelaskan apa yang terjadi. Langkah kedua dalam ayat 3 dan 4 melaporkan suatu rencana yang dimiliki manusia. Mereka bermaksud mendirikan sebuah kota dengan menara yang agung sampai ke langit, supaya mereka menjadi terkenal sepanjang masa dan sama sekali tidak terkalahkan. Namun demikian, langkah keempat dari narasi ini dalam ayat 6 dan 7 menyeimbangkan rencana manusia ini dengan melaporkan rencana tandingan Allah. Allah memanggil tentara surgawinya untuk menyerang kota itu dengan mengacaukan bahasa manusia, dan dengan demikian menghentikan pembangunan kota itu dan menaranya. Titik balik kisah ini muncul dalam ayat 5, di mana Allah menyelidiki kota itu dan menaranya. Begitu Allah melihat kota itu dan rencana-rencana yang sombong dari para penduduknya, ia memutuskan untuk mengakhiri pembangunan kota Babel. Jadi kita melihat bahwa menurut Musa, kehidupan setelah air bah itu jauh dari Firdaus yang mungkin kita bayangkan. Sebaliknya, tatanan yang baru itu mencakup interaksi yang kompleks di antara berbagai kelompok umat manusia. Tatanan yang baru itu juga mencakup lebih banyak perlawanan terhadap Allah, dan juga kekalahan yang pada akhirnya ditimpakan oleh Allah terhadap mereka yang menentang Dia. Sekalipun struktur-struktur dari tatanan yang baru ini mungkin terdengar aneh di telinga kita yang hidup pada masa kini, kita akan melihat bahwa semuanya itu berbicara dengan cukup jelas di dalam pengalaman-pengalaman orang Israel yang untuknya Musa menuliskan pasal-pasal ini. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, The Holy Catholic Church, communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection